Silakan Kinas ke depan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita ada di pagi hari ini untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Allah. Kehidupan kita selalu dipenuhi dengan pergumulan, dan pergumulan itu kita sampaikan kepada Tuhan, dan kita berharap bahwa Tuhan akan turut campur tangan. Bicara kalau Tuhan turut campur tangan berarti kita nggak bisa ragukan bahwa Tuhan akan menolong. Yang menentukan Tuhan menolong kita adalah kita sendiri. Bagiannya Tuhan memberi, dan bagiannya kita yang menentukan Tuhan memberi itu adalah ditentukan oleh kita. Bisa bilang amin? Ditentukan oleh kita. Tuhan gak bisa diragukan, pasti Dia akan memberikan. Tapi yang menentukannya pribadi kita dengan Tuhan. Saya melihat firman Allah yang terambil di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Maaf saudaraku, mengambil kacamataku. Lukas pasal 18 ayat 1. Ya. Nyala ya mic-nya. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kurasa kita yang hadir pagi hari ini masih berdoa? Amin ya. Tidak jemu-jemu berarti tidak ada bosan-bosannya. Ya, kadang kita jenuh. Ya, kadang saudaraku aku bisa sampai bangun jam 2 atau jam 3, tapi ini berjalan gitu. Dan kayaknya badan kurang fit. Ya, kadang kendor juga, tapi dipacu lagi. Nah, firman Allah menegaskan bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kondisi apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, doa adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Iya Pak ya. Makanya Tuhan ingatkan murid-muridnya, dikasih perumpamaan ini, dan Dia tegaskan, Dia ingatkan lagi bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saya ajar keluarga untuk tidak jemu-jemu berdoa. Yevin kalau dia telepon mamanya, beda kalau dia telepon mamanya ya. Cuman aku nimbrung sedikit aja, pesanku singkat aja. Banyak berdoa, Fik. Itu doang, simple saja. Jangan lupa berdoa, Fik. Saya katakan kepada kita pagi hari ini,
Jangan kita jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan. Sebab doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Kalau anak sekolah pergi ke sekolah, dia minta sesuatu, memangnya bapaknya tahu kalau pensilnya habis? Bapaknya tahu? Enggak. Dia harus perlu ngomong. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengimbau kita untuk tetap semangat berdoa kepada Tuhan. Dan saya berkata bahwa semuanya ditentukan oleh orang percaya doa itu dijawab atau tidak. Tuhan kasih apa tidak. Yang menentukan adalah yang berdoa itu sendiri. Kadang-kadang kita menuntut Tuhan, Tuhan kasih. Tapi di balik itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yang menentukan saya dan saudara. Lewat kita mempelajari kebenaran firman Allah, ayat yang kedua dan yang ketiga dan keempat. Silakan Kinas. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belahlah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun." Ya. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Di dalam satu kota ada orang yang tidak takut akan Allah, yang memberikan keputusan bagi seorang janda ini. Saya pikir hakim yang ada di tengah-tengah keluarga kita, ya, adalah hakim yang takut Tuhan. Amin. Jemaat yang ada di tempat ini orang yang takut Tuhan, tidak seperti hakim yang lalim, tidak takut Tuhan, ya, dan tidak menghormati seorang pun, ya. Saya pikir kita yang hadir tahu kita menghormati anak, tahu menghormati orang tua, semuanya tahu kita menghormati. Tetapi di sini hakim ini tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dia jagoan di satu kota itu. Kira-kira saudaraku kalau saudara punya pergumulan, berani nggak pergi sama orang kayak begini? Halo, berani? Tidak takut Allah, tidak menghormati orang. Mungkin kalau kita datang sama dia, mungkin dia, taruh aja di emperan situ. Kira-kira saudara ketemu satu kali seperti orang seperti itu, kira-kira saudara mau datang lagi enggak? Halo? Enggak? Ini seorang janda, sebab dia punya lawan, ya. Garang sekalipun dia datang. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu dia, karena ini perempuan ini, janda ini datang kepada hakim ini perumpamaan, tetapi dikatakan di sana beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Kecewa nggak ngelihat orang kayak begini? Halo, kecewa lah kita. Tapi perempuan datang lagi. Hari ini nggak dijawab, besok dia datang lagi. Besok nggak dijawab, dia datang lagi. Hari Senin berikutnya, dari hari ke hari, non-stop, sampai si hakim ini menerima jawaban, memberikan kepastian dalam hidupnya. Sampai dia berkata, daripada dia menyusahkan hatiku. Kira-kira dengan Tuhan, kalau kita minta sama Tuhan, ada nggak hati kita berkata, bikin susah aku? Tuhan gak pernah bilang begitu, menyusahkan hatiku. Lalu apa jawaban Tuhan kalau kita datang kepada dia? Malah dia undang kita. Coba lihat Matius 11 ayat 28. Yesus beda, malah dia mengundang.
28 sebentar. Ya, silakan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jelas Yesus mengundang, bahwa dikatakan sana, marilah kepadaku semua yang letih dan lesu, yang punya beban. Kalau saya lihat lagi di perjanjian lama, yang mengikut Daud adalah orang-orang yang susah. Tapi berikutnya mereka orang-orang berhasil juga yang bersama-sama dengan Daud. Janda ini datang kepada seorang hakim, lalu dia menolaknya. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, malah dia mengundang kita, yang berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tetapi lebih parah lagi, si hakim ini, lihat ayat yang kelima. Lukas 18 ayat yang ke-5. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Iya. Supaya jangan terus saja ia datang kepadaku. Jadi ada bosan, ya. Apalagi orang janda. Memang dapat apa si hakim? Lebih kan zaman sekarang, ya. Kalau perkara-perkara kita yang kecil, ya dia nggak mau ini. Kalau kita ngaduin, pernah Peter kayaknya kehilangan helm yang udah ada CCTV-nya segala macam, lapor sama polisi. Harganya si helm sekitar 700-an, ya. Lalu dilapor sama polisi. Polisi bilang, dia nggak mau gubris, saudaraku. Dia nggak gubris. Saya bilang, dek, nggak usah lah dek ngelapor kayak begitu. Memang ada data, ada bukti. Mereka nggak mau. Apalagi hakim ini, kalau nggak ada HV nggak, ya ada. Mungkin juga nanti paling belakang. Nah, dikatakan bahwa daripada dia menyusahkan aku dan akhirnya menyerang aku. Cuman aku ambil kata-kata ini, akhirnya menyerang aku. Bukankah itu yang sering terjadi dengan kita anak-anak Tuhan? Kalau Tuhan gak jawab, balik menyerang Tuhan. Iya Pak ya? Ada efeknya, ngambek dengan Tuhan lah. Yang tadinya baca Alkitab gak mau baca Alkitab lagi lah. Banyak efeknya terjadi dalam kehidupan kita tatkala jawaban itu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Tetapi dikatakan di sana bahwa daripada dia menyerang aku, tetapi saya yakin dan percaya doa yang kita naikkan kepada Tuhan tidak pernah kita menyerang Tuhan dalam hidup ini. Apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan lakukan, kita yakin bahwa Tuhan akan tolong hidup saya dan saudara. Jangan kita menyerang Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ayat yang ke-6. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam bersuruh kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati imam di bumi? Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya kembali sedikit di ayat yang ke-5. Namun karena janda itu menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus-terus ia datang dan akhirnya menyerang aku. Berarti yang menentukan sebenarnya Tuhan tolong kehidupan kita adalah pribadi kita. Jangan cuma-cuma kita untuk berdoa kepada Tuhan.
Jangan kita balik menyerang Tuhan kalau Tuhan belum jawab. Yang menentukan saya bukan Tuhannya. Tuhan udah oke loh saudara. Yang belum oke ini adalah kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Coba lihat sedikit. Balik ke belakang. Lihat 1 Samuel pasal yang ke-1. Ayat yang ke-7 ke-9. Ini bicara tentang Hana. 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Ya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat pintu bait suci Tuhan. Setelah mereka makan, mereka mempersembahkan sesuatu. Biasanya mereka pulang mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Lewat yang ada di sana adalah Imam Eli. Ini bicara tentang keluarga Hana. Tapi waktu mereka pergi ke sana, seperti saya dan saudara pergi pulang gereja, Hana masih tetap berdiri di pintu. Eli bertanya kepadanya, kenapa? Rupanya ada sesuatu yang harus ia sampaikan kepada Tuhan dalam pertemuan itu. Lihat ayat yang ke-12. Apa yang dilakukan oleh Eli? Ayat yang ke-12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Iya. Waktu mereka pulang semuanya, tapi menarik kehidupan daripada Hana ini. Dia kembali lagi. Dia tetap di situ. Dan dikatakan oleh firman Allah, dengan perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Walaupun udah selesai mereka mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, lalu ada doa yang dia terus-menerus. Dan orang lain tidak tahu. Dia menyampaikan kepada Tuhan. Semoga kita menyampaikan segala sesuatu kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemunya. Jangan jemu-jemu, saudara. Dia terus-menerus datang. Sampai Imam Eli berkata, kenapa sih ini si perempuan ini mengamati perempuan itu? Ayat yang ke-13 coba. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Iya. Cuman komat kami aja. Kira-kira kalau ibu-ibu komat kamit sama bapaknya, tahu nggak bapaknya? Halo, Mama Yu tahu nggak kalau komat kamit? Mama Yu nggak usah ngomong komat kamit aja, Bapak Yu tahu nggak ya? Nggak tahu ya? Kalau Mama Jessica tahu nggak? Kalau tahu nggak kalau istri mulai komat kamit? Kesel, cuma komentar. Bagus tahu bagus. Komat kami Eli, Hana, komat kami. Enggak ada suara, tetapi Tuhan tahu. Ibu-ibu harus belajar kepada Hana. Gereja Tuhan harus belajar kepada Hana. Tanpa ngomong apa-apa, hanya ngomong dalam hati dan bibir yang komat kami. Kira-kira bapak sedih nggak kalau istrinya cuman komat kami aja? Bapaknya sedih nggak? Sedih hati kita. Apa sih yang dia ini?
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Lihat ayat yang ke-15. Tetapi Hana menjawab, "Bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kau minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Ya, waktu si Eli melihat dia hanya komat kami, dan Eli berkata kepada dia, "Apakah kamu sudah mabuk?" Dia berkata, "Enggak, aku ini bersusah hati, aku sedih hati." Saya pikir yang menentukan Tuhan akan menjawabnya adalah sikap daripada Hana ini kepada Tuhan. Dan lihat ayat yang ke-17. Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya." Iya, jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Coba kalau dia waktu mereka pulang gereja, pulang ibadah, nggak berdoa lagi sama Tuhan, dia tinggal, saudaraku. Dengan dia curahkan semua isi hatinya. Saya pikir yang menentukan Tuhan, bahkan Eli menjawab perempuan ini ditentukan oleh sikap seorang perempuan, Hana. Bagaimana dengan saya dan saudara? Yang menentukan Tuhan menjawab segala sesuatu ditentukan oleh pribadi kita. Yang pertama, kita harus berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat ayat yang ke-7. Tidakkah Allah membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ini satu pertanyaan. Siang malam dia berdoa. Masa Tuhan gak mau jawab? Menurut saudara dijawab gak sama Tuhan kalau siang malam kita berdoa? Dijawab. Yang membuat Tuhan gak mau menjawabnya, dia menjawabnya. Yang membuat kita tidak menerima segala sesuatu dari Tuhan, yang menentukan adalah pribadi kita. Maka ayat yang ke-8 dikatakan, bahkan ayat yang ke-7, siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan itu gak mengulur, saudaraku. Amin. Dia gak pernah mengulur. Yang membuat terulur jawaban doa kita, pribadi kita, bukan karena Tuhan. Pribadi kita yang menentukan mengulur-ngulur Tuhan memberikan sesuatu kepada kita. Jangan pernah kita salahkan Tuhan. Makanya kalau Om Panto itu kalau dia nyanyi saya, Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat pasti buat saya. Allah tidak pernah berbuat salah. Yang sering membuat salah adalah kita. Amin. Kita harus aminkan. Yang membuat Allah mengulur-ngulur bukan berarti Tuhan itu mengulur, enggak, tapi yang membuat terulur-ulur, naik turun dan naik lagi. Kenapa? Kita yang menentukan. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi? Waktu Tuhan kita minta segala sesuatu dengan tidak jemu-jemu. Itu yang pertama yang menentukan. Karena kita tetap berdoa, dijawab gak dijawab, tetap berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, waktu Tuhan kirim berkat itu. Nah, saya katakan waktu Tuhan kirim berkat itu, wadah yang kita miliki benar-benar udah siap enggak? Makanya Tuhan berkata, waktu aku datang, adakah iman di bumi ini? Berkaitan dengan doa kita.
yang tidak jemu-jemu kita siang malam, kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan pasti jawab. Tapi yang menjadi tantangan buat saya dan saudara, waktu Tuhan bawa itu berkat, adakah iman kita kepada Tuhan? Sekali lagi, yang menentukan segala sesuatu dijawab oleh Tuhan adalah saya dan saudara. Apa yang kita buat? Jangan jemu-jemu kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan dengan iman kepadanya. Dia akan segera menolong saya dan saudara. Kita akan nyanyikan lagu Yesus jawaban dalam hidupku. Jangan jemu kita berdoa. Tuhan akan memberkati kita, sediakan berkat itu apabila kita punya iman yang besar kepada Dia. Firman Allah berkata, iman sebiji sawi kita dapat memindahkan gunung. Itu sebabnya kuatkan imanmu di dalam Tuhan. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, haleluya. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Yesus jawaban, Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Musik saja nyanyikan pujian ini. Yesus jawaban dalam hidup kita. Jangan kita jemu-jemu untuk berdoa. Allah tidak pernah mengulur-ngulur waktu untuk menjawab kita. Tuhan siapkan apa yang kita minta, tetapi yang menentukan iman kita kepada Tuhan. Waktu Yesus datang memberikan jawaban itu, Dia berkata, adakah iman di bumi ini? Adakah iman bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan? Bangkitkan imanmu kepada Dia pagi hari ini. Sebesar apapun pergumulan kehidupan kita, Yesus hadir. Yesus tidak mengulur waktu. Dia akan memberikan tepat pada waktunya. Haleluya. Yesus jawaban